Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Fauzi di channel pengacara-daerah.com. Selamat malam para pemirsa yang berbahagia dan para pemirsa yang sedang berupaya bahagia, semoga lekas bahagia. Masih di tempat yang sama ya, di ruangan saya, ruangan kerja saya yang cukup sederhana, yang sedikit semrawut ya, tapi nggak apa-apa lah. Pada malam ini saya akan berbagi informasi. Tentunya informasi ini sesuai dengan apa yang saya pahami. Jika lo terdapat masukan, kritik, dan saran, mohon agar bisa disampaikan pada kolom komentar. Tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 /PUU.8/2010 tertanggal 17 Februari 2012, yang salah satu pokok permohonan uji material tersebut adalah pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana permohonan pengujian material pasal 43 ayat 1 ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan merubah frasa pada pasal 43 ayat 1, karena sebelumnya di dalam pasal 43 ayat 1 anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya apa? Sebelumnya anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan dengan ayah, keperdataan dengan ayahnya tidak ada, sehingga apabila ayahnya meninggal dia tidak berhak untuk mewaris. Itu salah satu contoh hak keperdataan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah merubah frasa pada pasal 43 ayat 1 menjadi sebagai berikut: anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan, untuk menafsirkan isi putusan tersebut saya akan mengutip pendapat Profesor Mahfud MD yang dalam konteks ini membagi anak menjadi 3. Yang pertama adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Apa yang dimaksud dengan perkawinan di luar perkawinan yang sah? Orang tua dari anak itu kawin dengan tata cara sesuai dengan agama, namun tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah. Yang kedua adalah anak hasil dari zina. Yang ketiga adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, yang mana orang tua dari anak ini kawin sesuai dengan tata cara agama dan dicatatkan pada pejabat pencatat nikah. Terus bagaimana cara membuktikan agar anak tersebut bisa memperoleh hak keperdataan sebagaimana anak kandung? Yakni dengan membuktikan asal usul anak, yang dalam hal ini telah diatur dalam pasal 55 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, yang isinya itu asal usul anak dibuktikan dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika tidak terdapat akte tersebut, pengadilan bisa mengeluarkan penetapan asal usul anak. Artinya apa? Artinya bagi pihak yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan penetapan asal usul anak.
Siapa itu pihak yang berkepentingan? Orang tuanya atau anak itu apabila orang tuanya sudah meninggal ya, dalam keadaan orang tuanya sudah masih dalam keadaan hidup, yang mengajukan permohonan adalah orang tua dari anak tersebut. Artinya apa? Artinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki hak keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sebagaimana anak kandung. Jadi kalau ayahnya meninggal dunia, dia berhak untuk mewaris, berhak pada saat masih hidup dia berhak untuk memperoleh nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya sebagaimana anak kandung. Terima kasih, itu sedikit informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa dan bagi diri saya. Jika terdapat kekeliruan, masukan atau saran bisa dikirimkan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.